Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat terus ya, dilancarkan segala sesuatunya. Jadi di minggu ini kita masih di online, mohon maaf sekali. Nah, jadi untuk kuliah hari ini kita mau membahas tentang modernisasi pertanian. Saya slide dulu ya, sebentar. Oke. Nah, untuk perkembangan pertanian itu ada 3 tahap perkembangan modernisasi pertanian. Yang pertama, pertanian tradisional. Di sini dalam pertanian tradisional, produksi pertanian dan konsumsi sama banyaknya dan hanya satu atau dua macam tanaman saja yang merupakan sumber pokok bahan tanaman. Produksi dan produktivitasnya itu rendah karena hanya menggunakan peralatan yang sangat sederhana kalau yang tradisional. Lalu tahapan pertanian tradisional menuju pertanian modern. Nah, ini penganeka-ragaman pertanian merupakan suatu langkah pertama yang cukup logis dalam masa transisi dari pertanian tradisional ke pertanian modern. Pada tahap ini, tanaman-tanaman pokok tidak lagi mendominasi produk pertanian karena tanaman-tanaman perdagangan hanya baru seperti buah-buahan, kopi, teh, dan lain-lain yang sudah dijalankan bersama dengan usaha peternakan yang sederhana. Itu ya. Jadi varietasnya, jenisnya sudah banyak, nggak cuma dua seperti itu kalau menuju. Untuk pertanian modern, nah, pertanian modern atau dikenal juga dengan istilah pertanian spesialisasi penggambaran tingkat pertanian yang paling maju. Dalam pertanian modern atau spesialisasi, pengadaan pangan untuk kebutuhannya sendiri dan jumlah surplus yang bisa dijual, bukan lagi tujuan pokok. Nah, keuntungan komersial di sini ya, di garis bawahi. Untuk keuntungan komersial murni merupakan ukuran keberhasilan dan hasil maksimum per hektar dari hasil upaya manusia dan sumber daya alam yang merupakan tujuan kegiatan pertanian. Nah, sistem pertanian modern yang demikian itu sekarang dikenal dengan namanya agribisnis. Nah, untuk modernisasi dapat diartikan sebagai proses perubahan corak kehidupan masyarakat yang tradisional menjadi masyarakat yang modern, terutama berkaitan dengan teknologi dan organisasi sosial. Teori modernisasi dibangun di atas asumsi bahwa perubahan sosial merupakan gerakan searah atau linear, progresif dan berlangsung perlahan-lahan yang membawa masyarakat dari tahapan yang primitif kepada keadaan yang lebih maju. Pendekatan modernisasi untuk pembangunan desa dimulai sejak tahun 1960-an melalui modernisasi pertanian yang namanya sering kita dengar itu namanya revolusi hijau. Modernisasi pertanian ini merupakan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan produksi pertanian, khususnya padi. Produksi padi yang tinggi dapat menjamin ketahanan pangan masyarakat sehingga dapat mencapai swasembada pangan. Nah, untuk modernisasi pertanian merupakan perluasan ekonomi dan pertumbuhan penduduk di atas sumber daya tanah pertanian yang terbatas dan sampai pula membuat teknologi baru yang menghemat lahan dan padat karya, khususnya paket teknologi bibit unggul dan pupuk pabrik pada petani. Modernisasi pertanian ini merupakan perubahan besar pada pola pertanian dari cara-cara yang tradisional menuju cara-cara yang lebih maju dan lebih modern, mencakup berbagai aspek yang meliputi kelembagaan pertanian, teknologi pertanian, pengembangan sumber daya alam, dan regulasinya.
Nah, menurut Meltzer, modernisasi identik dengan pembangunan ekonomi yang mencangkup 4 proses. Yang pertama, bidang teknologi, yaitu merubah teknologi sederhana dan tradisional dengan menggunakan pengetahuan ilmiah atau peralatan-peralatan yang lebih maju, yang lebih baru dan terbarukan. 2. Bidang pertanian dilakukan dengan merubah struktur dan proses usaha taninya. 3. Bidang industri, yaitu mengganti tenaga manusia dan binatang dengan sistem mekanik atau dengan mesin. 4. Bidang susunan ekologi bergerak dari sawah atau ladang dan desa ke pemusatan di kota-kota. Nah, ini adalah modernisasi menurut Meltzer, ada 4 proses. Lalu, untuk pendekatan modernisasi dalam pembangunan desa tidak hanya mewarnai nilai masyarakat, tetapi juga merubah sistem sosial dan struktur sosial masyarakat. Kasus revolusi hijau selain mencapai swasembada, Barat juga telah menggoyahkan peranata distribusi atau penataan patron atau kliennya. Tekanan penduduk dan orientasi pemodal berpihak kepada petani lapisan atas. Nampaknya pendekatan modernisasi dalam pembangunan desa selain berdampak positif, itu juga menimbulkan dampak negatif, yaitu banyaknya pengorbanan yang direlakan demi teknologi yang baru. Modernisasi ini petani di desa dalam pengolahan tanah sudah menggunakan mesin atau traktor. Bibit yang digunakan bibit unggul. Cara penanamannya dengan menggunakan ukuran atau kencol. Dalam pembasmian hama menggunakan mesin. Pemupukan itu sudah pupuk lengkap, proses panen sudah menggunakan mesin atau kombi. Sistem perekrutan tenaga kerja dilihat dari hasil kerja, pencarian tenaga kerja itu langsung pemilik, sistem pembagian hasilnya berupa uang, bayar langsung setelah bekerja, seperti itu. Jadi sudah maju. Modernisasi pertanian yang merupakan penerapan teknologi 4.0 di bidang pertanian menjadi salah satu terobosan peningkatan produksi dan efisiensi sistem usaha tani. Kementerian Pertanian sejak tahun 2018 telah memulai riset dan merekayasaan terkait teknologi alat mesin pertanian yang berbasis IoT atau Internet of Things atau Cyber Physical System dan Manajemen Informasi Sistem. Ternyata pembangunan pertanian kita semakin full teknologi modern, dampaknya selain peningkatan produksi juga kualitas dan menghemat biaya. Kesejahteraan petani semakin meningkat dan di Indonesia sebagai lumbung pangan dunia optimis untuk diwujudkan. Ini ya salah satu contoh alat atau teknologi terbaru dalam modernisasi pertanian. Ini ada drone. Nah, Kementan ini telah menciptakan banyak karya untuk membangun mekanisme 4.0, yaitu drone ya. Ini drone. Nah, ini ini gambar ini ya. Ini ada kombi biasanya untuk mengambil padi ya. Ini untuk penanamannya, ini untuk tanamnya. Nah, drone ini untuk biasanya itu untuk menyebar benih. Memiliki keunggulan yang mampu menebar benih 1 hektar dalam 1 jam dengan kapasitas 50-60 kilo per hektar. Drone penebar benih ini mampu bekerja mandiri sesuai pola alur yang sudah dibuat pada perangkat Android atau dipandu oleh GPS. Untuk robot tanam padi, ini dapat berfungsi untuk penanam bibit padi di lahan sawah yang mampu berkomunikasi melalui Internet of Things melalui sarana GPS dan mampu bekerja sendiri. Spesifikasi robot
tanam padi ini mempunyai lebar 30 cm, 6 baris tanam, kecepatannya 2 km per jam, lebar kerja 1,8 meter, memiliki kapasitas 0,36 hektar per jam atau 3 jam per hektar. Juga ya, atau ada autonomous traktor ya, bisa menggunakan traktor. Nah, ini itu traktor pada roda 4 tanpa orang yang mengoperatorkan. Nah, itu menggunakan GPS. Alat ini itu alat mesin pertanian berupa panen padi terintegrasi dengan olah tanah merupakan asli yang mampu melakukan dua proses sekaligus, yaitu proses pemanenan padi sekaligus olah tanah dengan rotary seperti itu. Nah, sampai di sini kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di grup atau di WA saya saja. Kalau begitu saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.